Hai para Nico user, kembali lagi dengan admin tersayang kalian. Di video kali ini gue bakal membahas apa saja anime-anime yang akan rilis di bulan Januari 2025, tepatnya di musim winter 2025. Video ini agak telat ya nggak telat lagi sih. Tapi ya nggak apa, santai, gue usahain video ini akan rilis sebelum tahun 2025. Kisi-kisi untuk anime yang akan gue sebutin di winter 2025 ini isinya cuma kelanjutan season 2 dari anime-anime yang ada di tahun 2024. Tapi mungkin season 2 anime-anime ini gak begitu gue jelasin ya, tapi bakal gue masukin ke honorable mention. Sedangkan gue bakal lebih membahas anime-anime dengan seri baru yang kebanyakan di musim ini memiliki genre romance dan isekai. Bahkan gue hitung genre shonen cuma hitungan jari. Nah, kira-kira apa saja anime-anime yang akan rilis di winter 2025? Tanpa basa-basi, Shinobi no Chidai wa Waru. Kelas no Daikirai Najoshi. Walaupun judulnya kayak sinetron, kalau diartikan yaitu menikahi wanita yang aku benci di kelas, ya anime ini tentang hubungan remaja yang baru puber tapi udah nikah. Mending lah daripada Kanokari kan, MC gak jelas, autor nggak halu terus kan di Twitter. Ceritanya sendiri akan menceritakan tentang bocah-bocah SMA yang bernama Saito menikah dengan teman kelasnya yang bernama Akane, yang dimana yang dia nikahi adalah teman sekelasnya yang paling dia benci di sekolah. Bahkan mereka seperti musuh bebuyutan. Nah, pertanyaannya, kok mereka bisa nikah kalau sama-sama benci? Nah, ternyata karena dijodohkan oleh kakek Saito dan neneknya si Akane. Ceritanya dulu kakek nenek mereka ini ketika masih muda sangat menyesal karena mereka ini tidak saling jujur satu sama lain dalam mengungkapkan perasaan. Makanya mereka tidak mau hal tersebut terjadi dengan cucu mereka, sehingga mereka berdua menikahkan cucu mereka. Anime ini akan rilis di 3 Januari 2025. Zenshu. Ini adalah anime pertama MAPPA sebagai pembukaan tahun 2025. Sekaligus ini cerita adalah original dari studio MAPPA. Jadi nggak ada tuh manga atau light novel yang bisa nge-spoiler kalian ketika animenya ongoing. Zenshu sendiri menceritakan tentang Natsuko Hirose, seorang animator muda yang memulai karirnya setelah lulus SMA. Berkat bakat dan kerja kerasnya, dia dengan cepat bisa diangkat menjadi seorang sutradara. Debutnya sebagai sutradara di film pertama sukses besar, membuatnya dipuji bahkan dianggap jenius. Itu baru film pertama. Nah, film keduanya dia agak kesusahan karena yang dia ambil adalah konsep sebuah film komedi romantis, sedangkan dirinya belum pernah merasakan jatuh cinta. Nah, menariknya dari anime ini, kalau kalian sadar ya, beberapa kabar yang bilang kalau studio MAPPA itu memiliki masalah terkait dengan para animatornya, seperti jam kerja yang tidak manusiawi ataupun upah yang rendah. Tapi MAPPA malah membuat sebuah cerita anime tentang seorang animator. Apakah ini sebuah pengalihan isu? Atau emang mungkin mau menutupi dunia kerja animator yang buruk di Jepang? Anime ini akan rilis 5 Januari 2025. Sentai Red Isekai Boken Sandinaru. Kebayang nggak ada Power Ranger yang pindah ke Isekai? Nah, inilah konsep yang dibawakan oleh anime ini. Anime ini akan menceritakan tentang Togo Asagaki, seorang Power Ranger merah yang terlempar ke dunia lain. Sayangnya, dia tidak bersama dengan teman-teman lainnya. Dia hanya sendirian ke isekai tersebut. Karena dia ini sebenarnya adalah Power Ranger alias Super Sentai, kekuatan dia tentu paling berbeda dengan orang-orang di isekai lainnya. Yang lain seperti pendekar pedang, terus penyihir yang toketnya gede banget. Sedangkan dia adalah seorang Power Ranger yang orang-orang pada heran kok dia bisa memunculkan sebuah Megazord gitu. Tapi karena anime ini isekai yang kualitasnya mid, jangan berekspektasi tinggi karena animasinya ya kayak gitu. Tapi secara konsep anime ini menarik karena membawakan genre tokusatsu lagi ke sebuah genre isekai. Anime ini akan rilis di 12 Januari 2025. Akuyaku Reijo Tensei Oji-san masih di genre isekai lagi, kali ini dengan tema yaitu om-om bereinkarnasi menjadi cewek di sebuah game otome. Jadi ada seorang om-om PNS berusia 52 tahun yang bereinkarnasi di sebuah dunia yang ternyata adalah game otome yang sering dimainkan oleh anaknya. Tapi dia ini bereinkarnasi menjadi putri bangsawan yang adalah karakter jahat di dalam ceritanya. Nah, di cerita sendiri putri bangsawan ini harusnya memiliki sifat yang angkuh, tapi dia tidak mau seperti itu dan dia malah bertindak sopan dan ramah ke karakter-karakter lainnya. Ya, seperti anime-anime isekai lainnya yang mengambil konsep game otome. Yang membuat anime ini berbeda adalah di sini kita ditekankan banget kalau cewek ini adalah seorang bapak-bapak 52 tahun. Karena di setiap adegan kita bakal dikasih lihat ada bayangan jiwa dengan wujud om-om. Anime ini akan rilis di 10 Januari 2025. Guild no Oketsukejo desu ka?
Ini adalah anime fantasi santai yang bisa kalian nikmati dan dibuat oleh studio Cloverworks, di mana ceritanya tentang Alina Clover yang mendaftar menjadi seorang resepsionis di sebuah guild petualang dengan berpikir bahwa itu akan menjadi tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Karena dia pikir pekerjaan seorang resepsionis itu gampang. Sayangnya, pekerjaan impiannya itu berubah menjadi mimpi buruk karena dirinya harus lembur setiap kali ada seorang petualang yang terjebak dalam dungeon. Jadi kalau ada seorang petualang yang tidak mampu keluar dari dungeon, dokumen-dokumen para petualang juga nggak bakal bisa diselesaikan oleh Alina. Makanya Alina sampai rela masuk ke dungeon dan mengalahkan bos sendirian, tapi dengan identitas yang dia rahasiakan. Anime ini akan rilis di 11 Januari 2025. Honey Lemon Soda. Nah, untuk anime satu ini diadaptasi dari sebuah manga. Bahkan dari manganya saja udah ada versi live actionnya yang lebih dulu. Jadi adaptasi animenya malah yang terakhir, menceritakan tentang Uka Ishimori yang berusia 15 tahun, masih SMP BTW. Jangan bikin dojin yang aneh-aneh ya, ini masih 15 tahun. Yang di sekolah dia memiliki pengalaman yang sulit sampai dijuluki Rocky karena dia ini memiliki sifat dingin di depan orang-orang. Dan itu alasan dia diintimidasi terus-terusan. Sampai dia bertemu dengan Kai Miura. Dia ini adalah anak laki-laki yang benar-benar bertolak belakang dengan sifatnya Uka. Sampai Kai ini sadar ingin mendorong Uka agar merubah sifatnya secara perlahan dan mulai memperkenalkan Uka dengan teman-teman lainnya. Meskipun Uka awalnya hanya ingin menjalin persahabatan, tapi dia menyadari kalau dia ini punya perasaan dan mulai jatuh cinta ke Kai, cowok dengan rambut seperti warna lemon. Anime ini akan rilis di 9 Januari 2025. Grisaya Phantom Trigger. Kalian masih ingat gak sih dengan salah satu anime yang menurut gue itu legend, yaitu Grisaya series? Nah, ini adalah salah satu series barunya. Tapi gue nggak tahu ini lanjutan atau spin-off, karena gue udah lama banget gak lanjutin series Grisaya. Dan sayangnya, series ini gak ada karakter MC cowoknya seperti Yuji Kazami. Phantom Trigger sendiri menceritakan tentang Akademi Mihama, tempat perlindungan para gadis-gadis yang kini diubah menjadi sebuah sekolah yang khusus untuk organisasi penelitian dan pengembangan, sekaligus didedikasikan untuk membina bakat murid-murid yang memiliki bakat dalam pertahanan nasional. Makanya di anime ini kalian bakal lebih dikasih action dan ala-ala James Bond, tapi dengan karakter-karakter cewek. Anime ini akan rilis di 2 Januari 2025. Dan ini ada beberapa anime-anime yang mendapatkan season 2, tapi gua masukin ke honorable mention. Yang pertama, Oredake Level Up Naken atau Solo Leveling season kedua. Kusuria no Hitori Goto season kedua. Watashi no Shiawase Nakekon season kedua. Hyakano season kedua. Jibaku Shounen Hanako-kun season kedua. Anime Memory season kedua. Dan yang terakhir adalah Sakamoto Days. Nah, akhirnya awal tahun ada nih anime shonen yang dari manga populer banget, yaitu Sakamoto Days. Sakamoto Days sendiri bercerita tentang Taro Sakamoto, seorang pembunuh bayaran legendaris yang ditakuti oleh penjahat dan dikagumi oleh para pembunuh bayaran lainnya. Sekilas memang Taro Sakamoto muda ini mirip seperti gabungan rambut putih Gojo dan gaya rambutnya Geto. Nah, tapi cerita animenya sendiri nanti bakal berfokus ke masa-masa pensiun dari Taro Sakamoto yang sudah menikah dan menjadi seorang ayah. Bahkan bentuk badan Sakamoto udah makin gendut karena udah dapat susu yang cocok. Walaupun di masa-masa pensiun dan hanya bekerja di toko swalayan, tapi dia masih tetap diincar oleh musuh-musuhnya ketika dia ini menjadi seorang pembunuh bayaran. Nah, disinilah masalahnya. Sakamoto harus terus berusaha melindungi kehidupan damainya dan keluarga tercintanya. Anime ini akan rilis di tanggal 11 Januari 2025. Nah, itulah anime-anime yang akan rilis di winter 2025. Manakah anime-anime yang paling kalian tunggu? Atau kalian memiliki anime versi kalian sendiri? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.